Perbandingan Amerika Serikat dan Korea Utara. Sistem pemerintahan Amerika Serikat memiliki sistem pemerintahan berbentuk Republik Konstitusional Federal. Sistem ini terdiri dari 3 cabang utama, yang masing-masingnya memiliki peran dan fungsi berbeda, serta saling mengawasi dan mengimbangkan satu sama lain untuk memastikan tidak adanya cabang yang memiliki kekuatan absolut. Pemerintahan ini terdiri dari 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang pertama, eksekutif, dipimpin oleh presiden yang berperan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Presiden dipilih melalui pemilihan umum setiap 4 tahun sekali dan dapat menjabat sebanyak 2 periode. Wakil presiden mendampingi presiden dan dapat menggantikan presiden jika ia tidak mampu menjalankan tugasnya. Ada pula tugasnya di antara lain 1. Pelaksanaan hukum, di mana presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum federal yang dibuat oleh Kongres. Yang kedua, kebijakan luar negeri. Presiden memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan luar negeri dan bertindak sebagai Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata. Yang ketiga, pengangkatan pejabat. Presiden juga mengangkat pejabat tinggi pemerintahan, termasuk anggota kabinet, duta besar negara, dan juga hakim federal, dengan persetujuan Senat. Yang keempat adalah veto, di mana presiden memiliki hak untuk dalam undang-undang untuk disahkannya oleh Kongres. Namun, Kongres dapat menolak veto tersebut dengan mayoritas 2/3 suara di kamar. Legislatif. Ada pula legislatif. Terbagi menjadi 2, yaitu Senat dan juga DPR. Senat bertugas terdiri dari 100 anggota dengan 2 senator dari setiap negara bagian dan dipilih untuk masa jabatan 6 tahun. Yang kedua, Senat memiliki kekuasaan khusus seperti pengesahan perizinan internasional dan juga menyetujui pengangkatan pejabat yang dilakukan oleh presiden. Yang kedua, DPR, yaitu terdiri dari 435 anggota yang dipilih berdasarkan jumlah penduduk di setiap negara bagian untuk masa jabatan 2 tahun. Ada pula yang kedua, DPR juga memiliki wewenang khusus dalam penganggaran dan memiliki hak untuk melalui proses pemakzulan terhadap presiden atau petinggi lainnya. Ada pula fungsi Kongres. Adanya 1. Pembuatan undang-undang. Kongres bertanggung jawab untuk membuat undang-undang federal. Yang kedua, pengawasan, di mana Kongres mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan oleh cabang eksekutif melalui komite-komitenya. Yang ketiga, anggaran, di mana komite memiliki kekuasaan atas mengatur dan menyetujuinya anggaran negara. Ada pula yang ketiga, yaitu cabang yudikatif, bertugas untuk menafsirkan dan menegakkan hukum melalui sistem pengadilan. Puncak dari sistem ini yaitu adalah Mahkamah Agung yang terdiri dari 9 hakim yang diangkat seumur hidup oleh presiden dan persetujuannya oleh Senat. Ada pula fungsi Mahkamah Agung. Di antaranya yang pertama adalah penafsiran konstitusional, di mana Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menafsirkan konstitusi dan menentukan apakah undang-undang atau tindakan pemerintahan sesuai dengan konstitusi. Yang kedua, pengadilan kasus penting, di mana Mahkamah Agung menangani kasus-kasus penting yang berhubungan dengan hak-hak konstitusional dan permasalahan federal lainnya. Yang ketiga adalah presiden hukum,
di mana keputusan Mahkamah Agung menjadi presiden yang berikat bagi pengadilan lainnya di AS. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip dasar, di mana ada diantaranya ada pemisahan kekuasaan, yaitu sistem pemerintahan Amerika Serikat didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan yang memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu cabang pemerintahan. Masing-masing cabang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab yang berbeda namun saling terikat. Yang kedua, sistem check and balance, di mana presiden dapat memveto undang-undang yang disahkan oleh Kongres, tetapi Kongres dapat mengesampingkan veto tersebut dengan suara mayoritas 2/3. Mahkamah Agung dapat meninjau dan membatalkan undang-undang atau tindakan eksekutif yang dianggap inkonstitusional. Ada pula yang ketiga, federalisme, di mana Amerika mengadopsi sistem federal di mana kekuasaan pemerintahannya itu dibagi di antara pemerintahan nasional dan juga pemerintahan negara bagian. Ada pula tugas dan wewenang dari negara bagian, yaitu pendidikan, kesehatan dan keamanan, dan juga ketiga yang terakhir, hukum dan peradilan di negara bagian. Di Amerika Serikat itu sendiri ada partai yang mendominasi di Amerika, yaitu Republik dan juga Demokrat. Dua partai ini memiliki dominasi terhadap kemajuan dan sistem partai yang ada di Amerika Serikat. Yang pertama, Republik. Didirikan pada tahun 1854, Partai Republik ini awalnya muncul sebagai partai anti perbudakan. Kini, partai ini dikenal dengan ideologi konservatif. Ia mendukung pasar bebas, kebijakan pajak rendah, pengurangan peran pemerintahan dalam ekonomi, dan juga nilai-nilai tradisional. Partai Republik ini biasanya mendapatkan dukungan dari daerah pedesaan, kelompok religius, kalangan bisnis, dan juga kelompok konservatif yang lainnya. Ada yang kedua yaitu Partai Demokrat, di mana didirikan pada awal abad 19. Partai Demokrat ini adalah salah satu partai tertua di dunia, di mana ideologi utamanya adalah progressivisme dan liberalisme. Partai ini mendukung kebijakan yang berfokus pada kesetaraan sosial dan kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan, hak-hak pekerja, dan juga reformasi kesehatan. Partai Demokrat seringkali mendapatkan dukungan kuat dari daerah perkotaan, kelompok minoritas, kaum pemuda, dan juga kelompok profesional. Ada pula sistem pemilunya. Di Amerika ini sistem pemilunya itu sangatlah kompleks dan dinamis, dengan partai-partai yang terus beradaptasi terhadap perubahan demografi dan isu-isu sosial. Yang pertama, pemilihan presiden. Presiden AS dipilih melalui sistem electoral college, di mana pemilih memilih anggota electoral college yang kemudian memilih presiden. Setiap negara bagian memiliki jumlah elektoral yang sebanding dengan jumlah perwakilan mereka di Kongres. Yang kedua, pemilihan Kongres. Kongres terdiri dari 2 kamar, yaitu Senat dan DPR. Anggota Senat dipilih setiap 6 tahun sekali, sedangkan anggota DPR dipilih setiap 2 tahun sekali. Ada pula pemilihan negara bagian dan lokal. Selain pemilihan federal, ada juga pemilihan di tingkat negara bagian dan juga lokal yang sering kali memiliki peraturan dan jadwal yang berbeda.
Hmm, ada pula yang terakhir, sosial budaya di Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki beragam budaya, mencerminkan masyarakat multi etnis dan berbagai latar belakang. Nilai-nilai seperti kebebasan, individu, kesetaraan, dan kesempatan dianggap penting. Eh, Budaya pop termasuk musik, film, dan televisi memiliki pengaruh global. Eh, Agama beragam dengan Kristen dominan terhadap banyaknya kepercayaan lain. Dihormati. Pendidikan dan inovasi teknologi sangat dihargai. Tradisi seperti Thanksgiving dan 4th of July mencerminkan warisan sejarah negara. Amerika Serikat juga dikenal juga dengan budaya gaya hidup yang cepat dan konsumtif, serta budaya olahraga yang kuat, terutama dalam olahraga seperti sepak bola, basket, dan juga baseball. Oke, lanjut kita masuk ke dalam pemerintahan Korea Utara, di mana Korea Utara itu secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK), memiliki sistem pemerintahan yang sangat unik dan berbeda dari kebanyakan negara di dunia. Sistem pemerintahan ini sering disebut sebagai pemerintahan totaliter dengan kekuasaan terpusat di satu tangan atau satu partai politik utama, yaitu politik pekerja Korea atau Worker Party of Korea atau disingkat WPK. Di dalam struktur pemerintahan Korea Utara, yang pertama adanya pemimpin tertinggi atau Supreme Leader. Pemimpin tertinggi Korea Utara adalah posisi paling berpengaruh di negara ini. Sejak berdirinya negara ini, posisi ini dipegang secara turun-temurun oleh keluarga Kim, yaitu Kim Il-sung, Kim Jong-il, dan juga yang terkini yaitu Kim Jong-un. Pemimpin tertinggi memiliki kekuasaan mutlak, sering dianggap sebagai figur yang sangat sakral. Kedua, adanya Partai Pekerja Korea. Satu-satunya partai politik yang memiliki kekuasaan nyata, di mana partai ini mengendalikan seluruh aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat. WPK sendiri dipimpin oleh Kim Jong-un yang juga menjabat sebagai ketua WPK. Adanya yang ketiga yaitu Komisi Pertahanan Nasional, yaitu NDC, adalah badan yang sangat berpengaruh dan bertanggung jawab atas kebijakan militer dan keamanan negara. Kim Jong-un juga menjabat sebagai Ketua Komisi Militer Pusat WPK yang memiliki kekuasaan atas NDC. Yang keempat yaitu Majelis Tertinggi Rakyat, yaitu SPA, adalah badan legislatif tertinggi di Korea Utara. SPA sendiri secara teori bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, tetapi dalam prakteknya SPA hanya menyetujui keputusan yang telah dibuat oleh WPK. Anggota SPA dipilih setiap 5 tahun melalui pemilihan yang sangat terkontrol dan tidak ada persaingan yang nyata. Yang kelima itu kabinet, di mana dipimpin oleh Perdana Menteri dan badan eksekutif yang bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan sehari-hari. Namun, kekuasaan kabinet sangatlah terbatas karena kebijakan utama dibuat oleh WPK dan pemimpin tertinggi. Adanya ideologi negara Korea Utara, yaitu pertama itu Joyce. Ideologi utama ini di Korea Utara adalah Joyce, yang diterjemahkan sebagai kemandirian. Joyce juga menekankan kemandirian dalam politik, ekonomi, dan juga militer. Ideologi ini pertama kali dikembangkan oleh Kim Il-sung dan menjadi dasar kebijakan propaganda negara. Yang kedua itu
Sugun, Sugun atau militer utama adalah kebijakan yang memprioritaskan militer dalam segala aspek kehidupan negara. Kebijakan ini diperkenalkan oleh Kim Jong-il dan terus dipegang teguh sampai saat ini. Sugun menekankan pentingnya kekuatan militer untuk melindungi kedaulatan negara. Ada pula sistem politiknya. Di sini WPK mengendalikan semua aspek kehidupan politik di Korea Utara. Tidak ada partai politik lainnya yang diizinkan beroperasi secara independen. Semua organisasi sosial, ekonomi, dan politik berada di bawah pengarahan ketat WPK. Ada pula pemilu yang diadakan secara berkala untuk memilih anggota SPA dan anggota-anggota lokal, namun semua kandidat dipilih dan disetujui oleh WPK, sehingga tidak ada persaingan nyata. Hasil pemilihan umum juga biasanya menunjukkan dukungan hampir 100% untuk kandidat yang disetujui. Dan juga adanya pengawasan rejim, di mana pemerintah Korea Utara menerapkan sistem pengawasan ketat terhadap warganya. Aparat negara termasuk polisi rahasia bertugas memantau untuk menindak setiap bentuk ketidaksetiaan dan kritik terhadap pemerintah. Hukuman berat termasuk eksekusi dapat dijatuhkan bagi mereka yang dianggap mengancam rejim. Ada pula sosial budaya Korea Utara, yaitu sosial budaya Korea Utara sangat dipengaruhi oleh ideologi Jewish yang mana menekankan kemandirian, pemujaan terhadap pemimpin seperti Kim Il Sung, Kim Jong Il, dan juga yang terakhir yang kita kenal sekarang ini Kim Jong Un sangat mendominan. Kehidupan sehari-hari dikontrol ketat oleh negara, termasuk pendidikan, media, dan juga seni yang saraf propaganda. Sistem kasta, yaitu Songbun, menekankan status sosial dan akses ke sumber daya. Agama dan aktivasi keagamaan sangat dibatasi, sementara kontak dengan dunia luar hampir tidak ada. Masyarakat juga diatur oleh organisasi massa yang diwarisi oleh negara, dan semua aspek budaya mencerminkan kontrol dan ideologi pemerintahannya itu sendiri. Oke, dari ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa kedua negara ini memiliki sistem politik, ekonomi, dan sosial yang sangat kontras, yang mencerminkan sebuah ideologi dan juga nilai yang berbeda secara fundamental. Di sebelah kiri yaitu Amerika Serikat, yaitu negara demokratis dengan ekonomi pasar bebas, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia yang sangat kuat. Pemerintahannya juga dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, dan juga media bebas dari kontrol negara. Amerika juga bisa dibilang sebagai negara tanah kebebasan, di mana semua masyarakat, semua rakyat dari penjuru dunia bisa ke sana dengan bebasnya dan mendapatkan pengakuan sebagai warga negara. Sedangkan Korea Utara adalah negara totaliter dengan ekonomi yang terpusat, terkontrol, ketat dengan kebebasan individu dan kultus pemimpinnya. Pemerintahan dipimpin oleh Partai Buruh Korea dengan pemimpin seumur hidup yang diwariskan. Media juga dan informasi sangat dikendalikan oleh negara. Hal tersebut menjadikan Korea sebagai negara yang tertutup dan terkekang oleh pemerintahannya, sebagai suatu rejim yang mengikat masyarakatnya. Oke, terima kasih. Saya Raden Arya Cakraningrat. Sampai jumpa.